Hai lifelong learners, welcome back to DT Talk, Digital Transformation Talk bersama dengan saya Meta. Hari ini kita pasti akan ngebahas sesuatu hal yang sangat menarik dan kekinian banget nih lifelong learners. Tapi Meta juga mau ngingetin lifelong learners untuk tidak lupa follow semua sosial medianya Multimetrics untuk mendapatkan informasi-informasi dan juga ada promo-promo menarik loh di akhir tahun. So jangan lupa follow semua sosial medianya Multimetrics untuk dapatkan update informasi. Nah, hari ini aku akan ditemenin sama satu expert, udah sangat well known kalau teman-teman lifelong learners sudah sangat ngikutin ya, di TikTok Multimetrics ataupun program-programnya Multimetrics yang terbaru, pasti sudah sangat kenal nih sama expert yang satu ini. Oke, langsung kita panggilin ya. Halo, selamat pagi Pak Windu. Halo Mbak Meta, selamat pagi. Hai. Selamat pagi juga lifelong learner. Oke. Semoga selalu sehat ya. Iya, amin ya. Meta yakin Amin. juga lifelong learners dimanapun tempat berada itu lagi dalam keadaan sehat, Pak. Ya, Gitu. siap. Nah, kita mau nemenin lifelong learners untuk siang hari ini mungkin lagi pada di dalam perjalanan ataupun masih nggak kerja ataupun yang Mhm. lagi makan siang. So, semoga nanti ilmu-ilmunya bisa diterapkan ya, bisa Ya, menjadi knowledge baru, bisa dapat informasi baru, dapat insight baru dan juga pasti berguna untuk lifelong learners semuanya. mhm. Nah, Pak Windu, Meta tuh, ngelihat ya satu fenomena saat ini gitu ya, beberapa tahun terakhir inilah Ya. gitu ya. Saat ini kan banyak banget masyarakat di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, di Indonesia tuh khususnya ya yang Mhm. Meta lihat bahwa, banyak banget, teman-teman masyarakat yang mungkin tuh karena adanya sosial Iya, media, itu betul. tuh jadi sangat speak up gitu, berani Iya. berpendapat, berani sangat berbicara, berani sometimes kadang-kadang sangat frontal gitu ya dan Bahkan ada jargon netizen maha benar itu ya, iya Mbak? ya, netizen maha benar Iya. dan, mereka berani gitu untuk Ya, berbicara gitu di sosial media ya. gitu ya, dan saat ini tuh banyak banget, cancel culture juga gitu ya. Jadi kalau Mhm. kayak kita tuh kayaknya nggak boleh sedikit salah gitu, salah Ya, sedikit langsung, "Tidak boleh lagi!" iya, gitu ya. Kayaknya siap. dosa besar sekali gitu. Nah, ini, untuk ke teman-teman lifelong learner semuanya yang pastinya di dalam satu company, dalam satu Mhm. kementerian pemerintahan gitu ya. Ini kan juga jadi salah satu dampak untuk company juga nih, Pak, gitu kan Ya. ya. Bahwa kayaknya tuh, company dan juga kementerian atau pemerintah tuh kayak nggak boleh ada sedikit celah gitu. Kalau Iya. ada celah tuh langsung kayaknya jelek sekali dan Iya. sometimes kadang-kadang juga masyarakat teman-teman kita yang, nggak membaca histori atau membaca berita tuh dengan teliti gitu Iya. ya. Jadi tuh kayak, ada sedikit judul atau apa sedikit tuh langsung, wah Iya. image-nya udah langsung terbawa gitu. Nah menurut Pak Windu sendiri nih ngelihat fenomena saat ini nih, itu Ya, gimana tuh? oke, Mbak Meta. Ini sebetulnya culture kita agak kebalik nih gitu. Kebalik ya? Oke, Kebalik, gimana tuh? kalau di depan atau misalnya sedang ada seminar atau sedang ada di kelas atau Mmm. sedang apapun gitu ya, Mmm. di mana, orang-orang diminta untuk melakukan pendapat di depan, Mmm. itu culture-nya malah agak tidak mau gitu, duduk Malu-malu. paling malu-malu, duduk di belakang dan lain-lain. Tetapi ini, eee, kalau kita ngelihat sejak adanya dunia internet ya, Mmm, mmm. culture orang Indonesia tuh sangat berubah pada saat mereka melakukan komentar di internet, Mbak Meta. Di sosial media ya? Iya, bahkan banyak mereka bisa mempunyai banyak akun untuk Mmm. melakukan komentar. Jadi ini, apakah itu sangat, signifikan buat kita yang mempunyai produk atau kita sebagai objek, dari politik? Iya. Jadi memang kalau kita tarik lagi nih ke Mhm. zaman dulu, kalau kita ingat-ingat Arab Spring ya, Mmm. bagaimana perubahan, eee, pergantian kepemimpinan dari Arab itu kebanyakan dimulai dari media sosial. Jadi Mmm. ketidaksukaannya sampai
ke media sosial. Iya, betul. Nah, sampai media sosialnya ditutup dan Mmm. terjadi pergantian kepemimpinan. Itu bukti bahwa komentar yang ada di internet itu sangat kuat, Mbak Beta. Mhm. Sangat-sangat kuat. Jadi itu dikarenakan itu juga, misalnya contoh, kita bisa ngelihat bagaimana komentar-komentar itu dengan adanya, kita sebutlah buzzer gitu ya, dengan buzzer itu kita bisa menjadikan penggiringan opini terhadap objek atau calon pemimpin tertentu. Itu Mhm. sangat kuat. Bahkan saya Mmm. juga pernah melakukan penelitian, Mbak Meta, mengenai komentar tersebut. Mungkin kalau ngelihat di Scholar saya itu banyak sekali tentang penelitian saya terhadap sentimen analisis ya, Sentimen terhadap analisis. objek-objek tersebut. Itu terlihat sekali bahwa kekuatan dari komentar itu Mhm. sangat dahsyat, Mbak Meta. Yap. Jadi ini jadi sesuatu bencanakah? Kalau saya jawab, enggak, Mbak Meta. Itu bisa kita gunakan untuk sebuah analisa, Oke, gitu. jadi bisa dianalisa ya? Iya, jadi kita bisa ngelihat objek tersebut seperti apa di Mmm. pandangan masyarakat, Iya, betul betul gitu. betul. Nah, kadang tuh, sebenarnya kita sebagai company ya, Ya, mungkin, teman-teman lifelong learners yang di posisi tertentu gitu ya, di satu company, di satu BUMN atau mhm, pemerintahan gitu ya. Kita kan mau, layanan, jasa, produk kita kan, baik gitu ya, ya, selalu mendapatkan image yang baik. Cuman kan, Meta nginget nih ada 2 kasus di Indonesia gitu ya. Ini ya, di Indonesia bahwa ada salah satu brand sepatu, dan juga satu brand, minuman gitu ya, ya, franchise minuman gitu. Nah, ini kalau menurut Meta tuh sebenarnya agak mirip gitu ya, ya, walaupun beda beda bed industri nih gitu kan. beda. Jadi tuh kayak kita tuh sebagai company tuh bukan harus fokus ke main segmennya kita doang, Iya, tapi karena semua orang bisa bersuara di sosial media, mhm, ini tuh yang mungkin bukan segmennya kita, itu mhm, jadi kayak bisa sangat mempengaruhi, eee, kita gitu loh, iya, bisa sangat mempengaruhi brand kita gitu loh, image dari brand tersebut image-nya ya, dari kita iya, gitu loh. Jadi sebenarnya kita tuh sebagai company tuh kayaknya bukan hanya terpaku untuk satu segmennya kita doang, tapi kayak untuk kita harus tahu apa deh, habit atau culture dari seluruh Indonesia atau satu dunia gitu nggak sih, Pak? iya, memang gini, yang seperti saya singgung awal dari komentar-komentar orang Indonesia, Mhm. bahkan banyak orang bilang, dari peneliti juga banyak bilang bahwa komentar Indonesia udah terlalu sadis gitu loh. Oh iya. Sadisnya ya sadis tanda kutip, Yap tapi yap yap bukan yap. berarti kita lihat itu dari sisi negatif gitu ya. Mmm. Bukan hanya brand-brand Indonesia yang kena, brand setingkat Nike pun pernah kena, Mbak Meta, gitu kan. Oke. Gara-gara, melakukan promosi, ternyata promosinya tidak disukai masyarakat, Mmm. maka dikejar habis-habisan tuh sama masyarakat, dikomentarin habis-habisan. Bahkan, eee, komentar positifnya datangnya agak telat, Mbak Meta. Mmm. Jadi udah keburu turun, penjualan turun, tetapi komentarnya mulai ada positif sehingga bisa naik 31%. Itu juga pernah terjadi di McD juga, yang Mmm. gede itu juga sama, pernah kejadian McD itu melakukan, pembuatan video atau publish video Mhm. yang agak kurang bagus gitu ya, Mmm. sehingga dilihat bahwa secara masyarakat itu, pandangan masyarakat ini jelek nih, Mmm. tentang video tersebut gitu loh, sehingga komentarnya bisa, melakukan komentar yang sangat buruk. Itu juga Mmm. terjadi kayak yang produk lokal juga. Iyap iyap. Apalagi, kita kita suka menggunakan banyak akun tuh, Mmm. banyak akun. Jadi kalau kita perhatiin, sedikit perhatian gitu, Mhm. kalau akunnya merupakan akun asli gitu, misalnya saya Mhm. Windu Gata, saya menggunakan akun Windu, biasanya ngomongnya agak baik-baik, Mbak Beta. Ah. Tapi pada saat, anggaplah saya punya akun yang lain, itu netizen itu merasa bahwa
Nggak bakal eee, ketahuan kali nggak ya? bakalan ketahuan, bisa berkata apapun walaupun Mhm. sadar tidak sadar itu sebetulnya lognya, Pasti dari kelihatan. kelihatan dari mana dia ngirim dan lain-lain. Tapi kalau itu istilahnya nggak usah kita urusi lah, kita Siap. lihatnya dari Mhm. sisi, sentimen analisis itu yang kita bisa gunakan nggak sih gitu kan ceritanya. Jadi Mhm. kalau misalnya banyak komentar-komentar yang ada di media online, media sosial, memang, eee, apa, secara tidak langsung kita bisa ngaca gitu loh, Mmm. ngaca gitu Mbak Meta. Mhm mhm. Jadi kita bisa ngelihat seperti itu. Oke. Tapi Heeh. sebenarnya tadi Meta bilang gitu ya, kayaknya company itu atau pemerintah dan BUMN itu bukan hanya ngelihat segmennya kita Iya aja nih, tapi iya juga harus ngelihat dari habit atau culture dari udah segmennya tadi ya, segmen iya, analisis heeh, yang seluruh Indonesia atau bahkan dunia gitu. iya. Tapi Meta mau nanya nih Pak, sebenarnya emang itu bisa dianalisis gitu, komentar-komentar di YouTube, di sosial media itu emang bisa dianalisis gitu, Pak? Bisa bisa, sangat Oh, bisa. oke. Ada, pepatah bilang, "Jangan kamu marah kalau Mmm, kamu digosipin atau mhm, dihina, karena pahalanya akan pindah ke kamu." Pernah dengar itu nggak, Mbak Meta? mhm mhm mhm. Itu sebetulnya, salah satu dasar bahwa sebetulnya komentar-komentar mau positif, mau negatif, itu bisa kita gunakan. Nah, bisa menjadi sebuah pahala. Pahala maksudnya sebuah perbaikan yang Mmm, sudah baik menjadi lebih baik baik, mhm, dan yang misalnya kita buruk, kita bisa perbaiki menjadi yang lebih baik. Jadi komentar-komentar yang ada di, mau kita secara verbal, mhm. mau kita secara tulisan, mau kita secara video, itu sebetulnya kita bisa gunakan untuk melakukan perbaikan, Jadi gitu. sebenarnya, komentarnya teman-teman, komentarnya para masyarakat ini bisa dipakai oleh company untuk melakukan analisis Bisa, gitu. Nah, untuk si apa tadi Bapak bilangnya adalah, sentimen analisis ya, Pak, ya? ya Nah, tapi manfaatnya sendiri nih, Pak, ya, setelah melakukan si sentimen analisis ini pasti company itu kan, apa sih manfaatnya buat saya gitu ya, iya. benefit-nya tuh apa gitu, nilai plus juga pasti mau tahu, benefit-nya apa sih. Jadi ge setelah melakukan analisis ini gimana nih Pak, benefit-nya buat Oke, company itu apa sih Pak? sebetulnya gini, pada saat kalau kita bicara sentimen Mmm, analisis itu mhm, kita bicaranya objek, Mbak Meta. oh oke, Berarti objek itu kita anggaplah sebuah produk kalau di dalam mmm, perusahaan. Berarti jika sebuah perusahaan mempunyai produk, terus kita lakukan publish di internet, itu kita bisa lihat ada komentar apa enggak, gitu kan. mmm, Yang ngeri itu kalau nggak ada komentar, nggak nggak ada. diperhatiin, nggak ada yang ngelihat ya? Berarti nggak ada yang bisa kita analisa Oh gitu iya loh. betul, Tetapi kalau, terjadi misalnya contoh, terjadi komentar-komentar yang baik, itu bisa upselling, Mbak. mmm, Nah, itu bisa meningkatkan. Misalnya pada saat saya membuka, marketplace, terus saya ingin beli sesuatu gitu, ternyata komentarnya baik, mhm, keinginan saya untuk membeli itu tinggi, iya jadi pengen gitu. gitu ya, Jadi jadi pengen pengen. mau, Nah, setelah kita analisa, itu kita bisa lihat tuh pattern-pattern-nya. Kenapa kok orang mau membeli itu, gitu loh. Nah, mhm. kalimat-kalimat apa atau kata-kata apa yang di dalamnya yang bisa membuat, si customer itu mau membeli. Jadi kita bisa upselling tuh, Bang. Mhm. Terus kita juga bisa melihat bahwa kita bisa bikin aplikasi kecil gitu ya, yang dengan mengambil data dari media sosial, kita bisa memonitoring bagaimana, customer kita, bahkan Mmm, yang di luar customer kita, yang tadi iya segmen yang bukan berbeda. udah nggak segmennya kita sebenarnya Heeh, mungkin. memang kita kita bisa memonitoring, apa yang dilihat dari apa yang dikomentari oleh mereka. Mmm, Jadi kita bisa tahu mana komentar yang buruk, mana komentar yang bagus, dan lain-lain. Kita juga bisa mengidentifikasi emosinya gitu ya. Misalnya contoh, kita pengen tahu dari posisi negatif, posisi
positifnya, misalnya contoh, mereka kalau negatif, mereka jadi benci apa enggak, sisi positif mereka jadi bangga apa enggak gitu, contohnya kayak gitu. Nah, yang lebih penting gitu ya, kita bisa melakukan adaptasi Penting juga tuh. terhadap customer. Nah, setelah kita melihat itu, apabila terjadi permasalahan terhadap komentar tersebut, kita bisa melakukan eskalasi secara cepat untuk melakukan perbaikan. Jadi kita langsung bisa tahu, oh ini ada masalah, apa yang harus kita lakukan. Itu seperti itu. Juga ini Mbak, kita bisa mempertahankan customer supaya customer itu tidak lari. Jadi customer churn itu gimana caranya kita mempertahankan. Nah, semakin banyak komentar yang negatif kan pasti kita berpikir, wah ini bakalan banyak lari nih. Apalagi jadi ragu-ragu juga Pak. ragu juga. Aduh, Contohnya yang baru jadi kayak nggak yakin juga nih iya, beli, contohnya gitu. kalau saya lagi buka marketplace, totonya ada komentar negatif satu aja, itu kita bisa 25% kita nggak nge-browse lagi ke bawah, nggak ngelihat lagi komentar yang positif-positif. Jadi saya bisa lari dari produk tersebut gitu loh. Nah itu yang jadi kegunaan atau manfaat bagi perusahaan Mbak Meta. Iya betul. Saat ini kita juga belanja kebanyakan misalnya online ngeliat bintangnya dulu Pak. Iya. Bintangnya bagus atau enggak, komentarnya bagus atau enggak, baru kayak kalau enggak kayak ragu-ragu juga gitu ya. Jadi tuh saat ini tuh kayaknya pendapat masyarakat, image masyarakat tuh sangat-sangat mempengaruhi company gitu ya. Jadi tuh mungkin memang baik gitu ya secara company, lembaga itu kayak melakukan si sentimen analisis itu tadi ya Pak ya, karena biar bisa tepat gitu, akurat gitu ya, untuk penanganannya seperti apa, cara pengambilan solusinya apa gitu. iya betul, solusi ataupun pengambilan keputusannya gitu kali ya Pak ya. Oh, oke. Jadi emang kita sangat penting tuh kita menggunakan sentimen analisis. Jadi kita bisa ngelihat pola-polanya dari komentar-komentar yang ada. Jangan takut kalau misalnya komentarnya negatif gitu loh. Bahkan kalau kayak yang es teh itu komentarnya sangat negatif tuh, sampai ada keluar kata tanda kutip tit gitu. Itu banyak banget. Tapi sebetulnya kalau kita lihat misalnya contoh juga yang penerbangan Amerika mengambil data tahun 2012 itu kalimat-kalimatnya pun sama, sampai kayak penggunaan kata FTIT ya itu juga banyak. Tapi di balik itu semua ternyata ada yang harus diperbaiki di belakangnya, gitu Mbak. Sehingga kita juga jadi company mungkin welcome juga ya sama masukan dari masyarakat ya. Jadi harus how to respondnya kita juga harus baik gitu ya. Jadi belajar gitu juga ya Pak ya. Gitu juga ya Pak ya. Iya. Oke. Pak, jadi tadi kan Bapak bilang gitu ya ternyata dari komentarnya masyarakat ini, dari komentarnya teman-teman itu kita bisa secara company kita bisa melakukan analisis, melakukan si sentimen analisis itu. Nah, itu tuh gimana tuh Pak? Secara caranya gimana tuh? Gimana aku agak nggak kebayang sih dari komentar kata-kata tiba-tiba mesin bisa baca gitu ya. Ini gimana keputusannya gimana, hasilnya gimana Iya gitu. benar-benar Mbak Meta. Jadi gini, sebetulnya kan sekarang zamannya mesin learning ya, kita zamannya bagaimana kita membuat mesin itu jadi lebih berguna buat kehidupan manusia gitu ya. Nah caranya gini Mbak Meta. Jadi karena udah zamannya mesin learning, kita bisa sebelum mesin learning itu kita gunakan, kita ngambil datanya tuh Mbak Meta dari media sosial yang ada. Itu ada namanya API, Application Programming
interface. Oh, API, Application Programming Interface, Ah, oke. kita kalau bahasa Indonesianya API. API, tapi ini nggak panas ya, Pak? Bukanlah. Jadi API-nya itu atau API-nya itu disediakan oleh si media sosial gitu. Jadi si Twitter punya API-nya sendiri, Facebook punya API sendiri, Instagram punya API sendiri, YouTube punya API sendiri. Nah, setelah kita menjadi pada API itu kita gunakan tuh, kita bisa mendaftar menjadi developer namanya. Developer, oke. Jadi misalnya kalau kita menggunakan API-nya Facebook itu namanya Facebook developer. Twitter misalnya Twitter developer. Kita daftar sebagai developer, terus kemudian ada syarat-syaratnya yang harus dilewati. Nanti kita dapat password-passwordnya gitu loh. Nah, API-nya setelah API-nya kita udah dapat, kita bisa ambil tuh Mbak Meta. Jadi kita ambil semua, misalnya biasanya kalau Twitter 7 hari, kita ambil data 7 hari misalnya tentang produk kita. Misalnya kita pengen tahu Multimatic gitu ya, dengan keywordnya Multimatic, nanti semua mengenai Multimatic tuh keluar, pendapat mengenai Multimatic tuh keluar. Terus kita ambil jadi satu, kita anggap itu adalah sebagai dataset. Jadi kumpulan datanya itu, terus kemudian kita olah tuh. Jadi ada 3 tahap tuh. Pertama preprocessing, kemudian penggunaan algoritma mesin learning, terus kemudian nanti outputnya kita gunakan di deployment namanya gitu. Okay. Preprocessing tadi Bapak bilang, itu apa tuh? Istilah sangat apa, saya baru dengar gitu. Oke, preprocessing itu begini Mbak, bagaimana caranya kalimat-kalimat yang kita ambil itu bisa dijadikan dataset yang berguna dan bisa digunakan dengan menggunakan mesin learning. Nah, contohnya begini Mbak, kita harus transform case. Misalnya kalau kita lihat tulisan-tulisan yang ada di media sosial, itu kan kebanyakan tulisannya ngacak tuh ya. Bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Ada typo juga Pak? Ada typo. Itu kalau typo itu kita namanya normalisasi. Jadi misalnya kata gua jadi kalau typo misalnya kenal jadi kayak NL gitu. Itu kita normalisasi jadi kenal. Tapi kalau kata gua jadi aku, itu juga normalisasi juga. Nah, kalau transpose case itu kita merubah huruf besar itu jadi huruf kecil. Atau kita jadi besarkan semua. Tapi umumnya kalau kita jadikan sentimen analisis, kita kecilin semua. Nah, setelah kita kecilkan, kita potong-potong. Jadi mesin itu nggak bisa mengenal kalimat, tapi dia mengenalnya kata-kata. Nah, kata-kata itu kita potong-potong. Nah, juga kita hilangkan yang bukan kata. Nanti kita hilangin yang bukan kata. Titik, koma gitu. Ya, titik, koma. Kalau kita sebut icon. Kata atau enggak variabel, atau enggak kita sebut bahasa dewa atau enggak ASCII yang tidak bisa dikenal. Jadi kita ambil yang kata-katanya aja, kita hilangkan. Terus kemudian setelah semua kita hilangkan, ada lagi. Kita lihat misalnya kita harus bikin stem. Jadi kita membuat kata kata tersebut menjadi kata dasar. Misalnya berpergian jadi pergi, memakan jadi makan, kebagusan jadi bagus. Nah, itu namanya proses stemming. Nah, setelah kita stem, terus kemudian ada kata-kata yang harus kita buang. Nah, kita buang itu yang buangnya ini Pak, yang jelek, gak bagus. Oh, enggak. Bukan, yang kita buang itu yang kurang bermakna. Nah, coba kalau kita pikirin, kalau kita membuat
kalimat atau enggak membuat tulisan, kebanyakan ada kata-kata apa Mbak Meta? Contohnya apa coba? Apa? Di. Oh, oke. Di itu Mhm kan mhm. secara ke. Terus apa Mhm. lagi tuh? Dari. Perhatiin. Mhm. Nah, itu kan kalau dilihat dari sisi manusia itu sangat berguna, tapi dari Mhm. sisi mesin itu Enggak, jadi nggak karena berguna. lebih ke objek-objeknya aja Iya. gitu ya, kata dasar itunya ya. Karena mesin itu melihat seberapa frekuensinya gitu, kata itu muncul. Nah, Mhm. nanti kalau Kalau di semua muncul, pusing iya, juga kita di jadi mana ya? nanti kalau Oh kita gitu. pakai word cloud gitu, di-nya itu jadi paling Oh, besar iya gitu loh, iya iya. di paling Oke oke besar, oke oke. ke jadi paling besar, Yap karena yap kita yap suka yap. menggunakan kata-kata itu. Nah, Iya itu iya kita iya. harus filter, kita buang-buangin. Jadi Nah, prosesnya juga agak panjang ya, itu lumayan harus panjang. bener-bener semua kata dasarnya itu semua diambil gitu Iya, ya? kita Oh. jadikan kata dasar, tapi ya repotnya begini, Mhm. misalnya kata syukur deh, syukur ya. Heeh heeh. Kalau kita lihat kata bersyukur tuh bagus ya, Iya iya iya. bersyukur, syukuran. Tapi kalau misalnya syukurin lo gitu, Ah. itu juga Jadi agak ada kata yang kadang ada dua dua makna gitu ya, bingung juga iya, ya? jadi Oke bingung oke. juga. Nah, itu juga kita harus hati-hati tuh yang seperti itu. Tapi memang cara kerjanya sederhana itu adalah kita melihat seberapa banyak kata itu keluar, kita sebut Mmm. frekuensi, seberapa banyak itu keluar. Nah, walaupun kata syukur tadi itu bisa jadi syukurin, bisa jadi Mhm bersyukur, mhm itu mhm. kita lihat pada saat dia jadi syukurin, di frekuensi negatifnya seperti apa. Jadi setelah kita ambil datanya itu kita labelin tuh, ini negatif, ini Oh, oke. positif, negatif, seberapa banyak yang keluar di negatif, seberapa banyak yang dikeluar di Positif. positif Oke gitu. oke. Jadi kata syukur itu bisa bisa di posisi kiri negatif, maaf, di posisi negatif atau di posisi positif. Positif. Nah, nanti kita lihat tuh, kita nyebutnya adalah bobot. Mmm. Bobot dari kata-kata itu gitu. Contohnya kalau kita eh misalnya tinggal misalnya contoh ya. Mhm. Tinggal itu kan kita berpikirnya adalah stay ya. Ya. Mhm. Tapi pada saat kita bilang meninggalkan, nah Mmm. jadinya bukan stay tuh, Iya iya malah iya. go away gitu Jadi contohnya gitu beda ya. makna ya? Beda-beda makna gitu. Itu juga kita bisa lihat kata tinggal itu posisinya di positif apa di posisi negatif. Nah, di situ kita olah tuh Mbak Meta. Nah, kalau udah diolah, udah bersih, itu kita sebut dataset yang sudah clean Mmm. gitu ya. Itu adanya di data preparation. Kalau di kemarin Kris DM yang kita sempat Mmm, singgung Kris DM mhm mhm. itu adanya di data pre. Nah, setelah kita udah dapet tuh, udah dapet datanya, kita labelkan, kita pre-processing, Mhm, preprocessing. nanti baru kita bisa menggunakan machine learning tuh. Mmm. Nanti machine learning tuh kan ada banyak tuh, bisa pakai naive Bayes, bisa pakai SVM, bisa pakai decision tree, dan lain-lain. Nanti outputnya bisa kelihatan tuh. Itu tools ya, Pak, berarti? Tools nanti ke toolsnya. Entah kita pakai tools, itu algoritma, Oh entah oh oh, kalau oke oke. kalau tools itu alatnya. Nah, Mmm. kalau alatnya kita bisa pakai Python, kita bisa pakai misalnya RapidMiner, kita bisa Mmm. pakai, yang banyak lah, Mmm. Orange dan lain-lain itu bisa kita gunakan. Nah, nanti outputnya bisa kelihatan tuh arah sentimennya itu lebih cenderung negatif apa lebih cenderung positif. Jadi kita bisa setelah kita udah bisa, Mhm. ada namanya tahap deployment, Mbak. Nah, Deployment. kita taruh di server. Oke. Kan kalau kita ngeliatin komentar media sosial satu-satu lama-lama jereng juga kita. Aku tadi mikirnya gitu sih, analisis sentimen aku ada 1 admin atau 2 admin yang bacain Iya, semua sosial media kerjaannya, bukan ya? Bukan, bukan. oke oke oke. Awalnya untuk membentuk dataset, ya, Mmm, mmm. kita melakukan secara manual. Tapi setelah kita udah mendapatkan polanya,
Jadi kita kalau menggunakan machine learning itu kan pakai pola ya. Mhm. Kita udah memberikan polanya, nanti kita bisa taruh di server, Mbak. Nah, kita bisa taruh di server buat secara otomatis. Jadi dengan menggunakan API tadi, kita bisa otomatis mengambil. Nah, dari mengambil nanti kita bisa Bapak maaf melakukan deh, agent aku mungkin monitoring. boleh nggak biar Apa? suara Bapak agak Wah, kedengeran, iya, coba siap. deketin lagi. Soalnya sayang Siap. banget nih ilmunya nih kalau nggak kedengeran Iya. sama lifelong learner semua nih. Iya nih, lifelong learner. Maaf nih, mic-nya tadi kejauhan ya. Iya. Oke. Ya, jadi gini, kita balik lagi ke deployment, Yap. Mbak. Jadi kalau sudah mendapatkan pola, jadi machine learning itu kan kita untuk mendapatkan pola. Setelah polanya udah dapat, kita otomasi. Oke. Kita tanam di server. Nah, jadi terus kemudian setelah ditanam servernya ngapain? Oh, servernya ngambil lagi data secara otomatis menggunakan API tadi ke media sosial tersebut. Kita ambil, terus bisa kita jadikan, tadi sempat saya singgung manfaat salah satunya kan kita sebagai agent monitoring nih. Kita ngelihat monitor, wah ini ternyata secara statistik, secara otomatis mesin bisa tahu, oh ini positif, oh ini negatif. Pada saat positif, berarti bukannya berbangga hati ya, emang ada bangga hatinya. Oh berarti ini bagaimana caranya produk tersebut kita tingkatkan. Tapi pada saat terjadi yang negatif, langsung kita eskalasi tuh. Eskalasi, permasalahannya ada di mana, penanganannya seperti apa. Jadi kita bisa tahu customer kita nyaman apa enggak dengan kita. Jadi ujung-ujungnya sih kita upselling. Ujung-ujungnya. Tapi berarti yang kita ngeliatin awal, kita pisah-pisahin tuh di awal aja ya? Awal aja. Nanti berikutnya itu udah otomasi by system aja, udah by machine learning itu ya. Udah kita nggak perlu ngeliat. Aku mikirnya ngeliatin mulu kapan kerjanya ngeliatin sosial media, terus ternyata itu di awal aja, abis itu udah otomasi sendiri. Jadi gini Mbak, kalau komentarnya cuma sedikit, kita bisa pakai manusia. Iya. Tapi kalau ini kita udah besar perusahaannya, kalau udah besar, pemerintah, kan manusia BUMN. bisa capek. Iya, betul banget. Kita bisa capek. Misalnya kita ada keterbatasan 8 jam kita kerja aja, mata kita udah mulai kelip-kelip gitu. Tapi pada saat itu kita bisa menggunakan mesin yang secara otomatis dia bisa 24 jam untuk sangat melihat. Bantu kita ya. Nah, ya ternyata. nanti kalau dari kalau orang IT suka bilang begini, biarkan mesin yang bekerja, gajinya buat saya. Contohnya kayak gitu. Itu orang IT suka ngomong begitu. Itu juga bisa kita gunakan. Si perusahaan itu biarkan mesin yang membaca dari media sosial tersebut menggunakan API. Terus kemudian kita bisa mendapatkan pola, terus kita mendapatkan statistiknya, baru di situ kita bermain dengan strategi. Strategi kita malah untuk pikirin aja strateginya gimana based on dari si data-data yang itu ya. Tapi memang gini Mbak, menurut pengalaman saya itu setiap 3 bulan itu harus kita coba tarik manual lagi, diidentifikasi manual lagi, karena model cara bicara kita itu suka berubah-berubah. Ada kata-kata yang tren terbaru yang kadang-kadang kita juga suka bingung. Misalnya contoh yang anjay deh, anjay. Anjay kalau mungkin untuk orang seusia saya, wah masih itu muda, kasar banget itu. Ya masih muda. Itu kasar banget itu. Anjay gitu kan. Tapi ternyata pas setelah saya kumpul dengan anak muda, ternyata anjay itu cuma sebagai omongan biasa aja gitu loh. Dan tidak, misalnya contoh, lu pinter banget lu anjay gitu kan. Misalnya contohnya kayak gitu. Itu juga kita untuk pada saat sentimen itu kita juga harus hati-hati tuh. Kata-kata yang seperti itu apakah kita kita masukkan sebagai kata yang perlu kita analisa atau sebagai kata yang
harus di stopword, harus kita hilangkan misalnya, Hmm, contohnya kayak hmm. gitu. Jadi memang tahapannya banyak, jadi kita juga bisa dalam 3 bulan kita tarik lagi, atau kita misalnya selama tidak ada perubahan kata-kata yang ada di dalam masyarakat itu nggak masalah gitu loh. Kalau kayak tools itu ada yang perlu dikalibrasi lagi gitu Iya, ya, diulang kalau lagi kayak nih. timbangan tuh ada Iya gitu, kalibrasi ada ini seperti itu, diulang gitu ya biar heeh. tetap akurat ya Pak Iya, ya. tetap Oke, akurat. saya benar sih daripada nanti kita tinggal terus tiba-tiba ada suatu tren yang lain, kita malah ketinggalan lagi, Ketinggalan malah jadi lagi, nggak dapat heeh. keputusan yang sesuai gitu. Enaknya lagi Pak, Mbak, Mhm. dengan adanya sentimen analisis, kita tidak hanya bisa melihat bagaimana status produk kita. Kita Mmm. juga bisa melihat status produk kompetitor, Mbak, Oh oke, jadi kita gitu. bisa ngelihat kompetitor seperti apa ya? Oke. Iya. Kami Multimetrics Consulting menawarkan solusi kebutuhan IT dan konsultasi IT Management bagi perusahaan Anda. Kami memiliki 4 pilar layanan konsultansi, yaitu IT GRC, yang di dalamnya memiliki layanan untuk ISO 27001, IT Maturity Assessment, IT Master Plan, dan masih banyak lagi. IT Service Management, yang di dalamnya memiliki layanan ISO 20000, ITSM Implementation, Service Desk Assessment, dan masih banyak lagi. Information Security, yang berupa penetration testing, vulnerability assessment, dan lain-lain. Dan juga Data Science, yang berupa data analytics dan business intelligence, untuk membantu mengolah data perusahaan Anda menjadi lebih optimal, dan untuk memformulasikan strategi bisnis yang tepat dan terbaik. Solusi dari Multimetrics diberikan oleh para expert di bidangnya, sudah berpengalaman dan pastinya bersertifikasi loh. Tidak perlu diragukan lagi, hubungi kami di info@multimetrics.co.id atau hubungi kami di nomor berikut. Multimetrics siap membantu organisasi Anda menjadi high performance organization. Multimetrics, turn knowledge into performance. Misalnya, anggaplah kita punya produk minuman gitu lah. Anggaplah kita anggap, kayak Coca-Cola lah, Coca-Cola. Itu customer-nya pesaingnya apa, Mbak? Misalnya 7up ya. Iya, ada Pepsi. Pepsi misalnya. Contohnya gini, misalnya, saya sebagai orang yang bekerja di Coca-Cola, punya produk Coca-Cola, saya bisa melihat bagaimana orang-orang melihat produk saya. Apakah mereka dari sisi positif, mereka bangga, ada atau negatif mereka benci, sebel, dan lain-lain. Tapi kita juga bisa membandingkan dengan produk kompetitor, Mbak. Gitu loh. Misalnya tadi kayak Pepsi ya, misalnya Pepsi. Pepsi itu di mata orang lain gimana? Jadi kalau dulu kita untuk mencari data mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap produk kompetitor, itu sangat susah nyari datanya. Sekarang seabrek-abrek, Mbak. Kita tinggal ambil aja. Jadi kalau kita punya produk apa, kita tinggal lihat aja produk kompetitor. Kita bandingin secara langsung. Enaknya mungkin kebanyakan dataset itu kan kebanyakan yang terstruktur ya, kayak Excel, kayak database yang susah kita ambil. Tapi dengan adanya sentimen analisis, dengan adanya komentar-komentar yang ada di media sosial, itu data gratis, Mbak. Tinggal kita ambil, kita lihat kompetitor kita menurut pandangan masyarakat kita, kompetitor itu seperti apa produknya. Iya, betul. Terhadap ini, apakah kita posisinya di atas, apa posisinya di bawah. Jadi dengan adanya komentar atau enggak sentimen analisis, kita bisa melihat posisi kita ada di atas, ada di tengah, di ranking atau berapa gitu ya. Iya, betul. Dan kita udah positif semua nih. Iya. Ternyata kompetitor positifnya lebih banyak. Lebih positif lagi gitu loh. Betul, Jadi betul. Memang kita bisa lihat agen monitoring dari produk kita gitu. Kita emang bisa. Kita jangan bangga kalau misalnya tadi saya udah sempat singgung, jangan bangga kalau kita produknya dibilang positif terus, gitu loh. Tapi pada saat kita coba ambil produk kompetitor,
komentar-komentar yang ada di kompetitor itu jangan-jangan komentar positifnya jauh lebih banyak dibandingkan komentar Betul. positif Betul. yang ada di produk kita gitu loh, Iya. Mbak Meta, kira-kira Oke. gitu. Berarti tadi tahapnya apa, Pak? Pre-processing, Jadi ada tahap pengambilan data, pengambilan data, ada pre-processing, pre-processing, ada nanti penggunaan algoritma machine penggunaan learning. algoritma machine learning. Terus kemudian kalau sudah dapat polanya yang kita ambil yang terbagus, itu ada namanya deployment. Deployment Kita gitu ya. taruh di server. Nah, itu yang Oke. otomasi, Nanti itu otomasi sendiri ya. biarkan mesin yang bekerja. Kita nanti Gajinya buat tinggal Bapak. biarkan mesin yang bekerja, kita tinggal ambil statistiknya. Iya, tapi sebaiknya tetap 3 bulan sekali tadi dikalibrasi gitu ya. Bisa Oke. dikalibrasi seperti Pak, itu. kan saat ini tuh banyak banget mungkin sentimen-sentimen masyarakat itu bukan hanya di teks ya. Ya. Bukan di teks, bukan cuman di Twitter atau di mana gitu. Cuman kan kadang-kadang aku nggak tahu nih apakah bisa juga di kayak YouTube, video, image. Itu Bisa. hal itu kan kalau teks tadi aku nangkep sih. Misalnya Bapak ambil pisah-pisah gitu ya, ada kata-kata gitu kan. Ya. Cuman kalau YouTube, video, gambar, image itu gimana cara Oke. mesin ngambil, Pak? Kalau misalnya kita ambillah contoh YouTube ya, Heeh. YouTube itu kan sebetulnya video. Video itu kan terdiri dari gambar dan suara. Gambar dan suara. Jadi multimedianya kan seperti itu. Bahkan terkadang di YouTube itu ditambahkan teks. Nah, teksnya itu sebetulnya gambar, Mbak Meta. Yang kita lihat ada tulisan di YouTube itu gambar. Kecuali teks komentar ya. Kalau teks komentar kita bisa ambil. Nah, kalau kita ngambil dari YouTube itu yang berupa video-video itu ada namanya voice recognition. Jadi suara-suara tersebut nanti kita rubah jadi teks, Mbak. Ujung-ujungnya nanti teks lagi juga? bisa. Oke. Ujung-ujungnya begitu. Jadi kita bisa dari suara tersebut kita bisa melihat voice itu dijadikan teks. Nah, dari teks nanti ujungnya diolah menjadi machine learning, dimasukin machine learning. Nanti prosesnya kayak tadi dari awal lagi. Terus kemudian gimana yang gambar? Nah, gambar-gambar itu kita nyebutnya namanya image processing. Image processing itu jadi bagaimana kita melihat gambar itu terus kemudian kita olah bahwa gambar tersebut bisa kita analisa. Misalnya kalau kita hubungannya dengan sentimen analisis ini, kita bisa melihat kalau gambar yang jelek seperti apa, kita bikin sampling beberapa gambar. Gambar yang bagus seperti apa, kita lihat sampling. Nah, nanti habis itu kita olah tuh. Nah, diolah, nanti diolahnya juga sama. Nanti keluarnya pada saat mesin itu kita kasih tahu ini ada gambar ini bagus apa enggak, nanti keluar itu kita bisa namanya image processing. Nah, sedangkan teks-teks yang ada di bawah YouTube itu ya di video itu mah tinggal kita ambil pakai API biasa itu juga bisa. Wow, aku ngerasa gitu. Hari ini tuh sangat mind blowing sekali. Iya. Sangat banyak banget informasi dari Pak Windu dan sebenarnya dapat informasi juga mungkin teman-teman lifelong learners juga semua udah pada tahu gitu ya. Katanya ada Pak Erick Thohir juga bahwa menyatakan bahwa sebenarnya data scientist, data analis ini bakal jadi tren pekerjaan yang sangat dibutuhkan gitu ya. Saat ini banyak banget customer dari Multimetrics yang mau belajar tentang data science, data analis, machine learning dan pastinya saya meyakini 2-3 tahun ke depan itu masih sangat besar sekali pasarnya gitu ya, dan bahkan gosip-gosipnya gitu ya, salary-nya bakal gede banget gitu ya. Iya, memang gini aja deh, masalah data driven aja kita masih bermasalah gitu ya, maturity levelnya masih bermasalah mengenai kepekaan terhadap data. Sebetulnya untuk kalau nggak hanya 2-3 tahun ke depannya semua bisa 10 tahun itu betul. Mbak, soalnya
dasarnya sebetulnya kalau kita bicara data scientist atau enggak ke arah sentimen analisis itu kebanyakan kita belum ngeh dengan data. Padahal kalau misalnya data dalam bentuk terstruktur kita udah bagus, itu kita bisa gunakan langsung. Yap. Nah, kalau yang tidak terstruktur, nah ini alhamdulillah yang tidak struktur malah banyak banget. Ada di internet di mana-mana yang kita sering nyebutnya big data ya, Mbak. Jadi kita tinggal ambil aja gitu loh. Nah, makanya orang kalau saya perhatikan semakin lama orang itu semakin banyak berkomentar. Jadi kita tidak udah nggak ngelihat level dari orang-orang masyarakat gitu. Kita benar-benar siapapun sekarang megang handphone itu bisa berkomentar. Bisa komentar, bisa langsung viral gitu ya. Iya. Gak usah punya privilege apa dari mana gitu ya, dari desa mana bisa aja jadi viral. Bener banget. Nah, lifelong learners, menarik kan obrolannya, dan nanti kita akan ada di TikTok lagi di next episode. Cuman aku mau ngingetin lagi nih tadi obrolannya Pak Windu gitu ya, bahwa ini bakal menjadi salah satu demand yang paling sangat besar ya Pak ya. Sudah jadi demand saat ini gitu, udah jadi udah. demand. Aku juga ngeliat sendiri kok banyak banget company-company yang sudah banyak ngelirik data scientist, data analysis atau machine learning itu gitu ya. So aku mau ngajak teman-teman semua lifelong learners untuk mengupdate skill dan knowledge-nya nih gitu ya ke Multimathix, supaya kita mempersiapkan diri dari sekarang gitu ya untuk meningkatkan skill, knowledge juga gitu ya, khususnya di data scientist, data analysis, machine learning. Siapa tahu kita pasti akan, kalau knowledge kita bertambah, skill kita bertambah, pasti nanti banyak opportunity juga yang bisa kita dapetin. Mudah-mudahan penjualan juga bertambah, Mbak. Gitu ya. Cuman ya pastinya kesuksesan dari lifelong learners juga adalah kesuksesannya dari Multimathix. So thank you so much Pak Windu sharingnya hari ini. Meta yakin ini sangat bermanfaat sekali untuk lifelong learners, dan untuk Meta pribadi ini sangat membuka gitu ya. Oh gitu ya ternyata cara kita bisa melakukan analisis sentimen itu ya. Dan ternyata sentimen analisis itu juga sangat-sangat penting gitu ya untuk lifelong learners yang ada di company, pemerintah, atau di tempat kita bekerja gitu ya, untuk ngelihat untuk mengambil suatu keputusan yang juga lebih pasti, lebih baik gitu. Ini juga Mbak, sebentar lagi Mbak tambahan satu. Kan kita mau ada pemilu nih. Nanti sentimen analisis itu sangat digunakan. Betul. Bakalan kelihatan tuh siapa bakalan pemenangnya nih. Secara statistik, deskriptif, dan secara sentimen analisis. Oke, aku ngajak yuk. Ya. Teman-teman, yuk jangan lupa nyolok nanti. Belajar dulu cara sekarang ya. Kan masih 2024, sekarang belajar dulu gimana cara mengelola sentimen analisis ini ya untuk persiapannya gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Windu, terima kasih banyak teman-teman semuanya juga, lifelong learners semuanya. Semoga juga di siang hari ini ilmunya bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman semua yang lain, supaya teman-teman yang lain juga dapat informasi up to date. Dan Meta mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk follow semua sosial media Multimathix untuk dapatkan informasi terupdate, dan juga ada special promo loh. Oke, baik ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Ketemu lifelong learner. Bye-bye.